Memang sampai nanti dengan wujud benda itu sendiri halal gitu. Kemudian thayyiban. Thayyiban itu dalam arti di sini ada ibarat itu makanan, ada nilai gizinya yang kita makan gitu. Atau thayyiban ini bisa juga dimaknai makanan yang lezat, yang bermanfaat bagi tubuh kita. Kemudian juga ibaratnya di sini thayyiban itu jika ada mengidap penyakit-penyakit tertentu ya, maka ada makanan-makanan tertentu yang juga tidak boleh kita konsumsi. Itu yang maksud dengan thayyiban di sini. Kemudian makanya di dalam label makanan itu kenapa ada BPOM ya, BPOM-nya itu kenapa harus ada BPOM, kemudian kenapa juga harus ada kan ibaratnya ada label halal, kemudian ada label BPOM-nya gitu. Kemudian ada masa kadaluarsanya. Itu sebenarnya untuk mewujudkan aspek halalan thayyiban di dalam makanan tersebut. Itu. Jadi tidak hanya unsur kehalalannya saja, tapi juga ada thayyibannya. Jadi itulah untuk mewujudkan thayyiban itu gunanya BPOM itu di dalam makanan, di dalam barang-barang yang diproduksi itu. Ya, karena kan yang mengkaji ini kandungan di dalam barang ini apa saja, itu kan BPOM yang menetapkan ini bagus nggak dikonsumsi untuk orang yang penyakit ini, untuk orang yang penyakit ini, atau misalkan untuk ibu hamil, untuk menyusui dan lain sebagainya. Itu kan BPOM yang menentukan. Jadi ada kerjasama seperti itu. Makanya itu salah satu cara untuk mewujudkan makanan yang halalan thayyiban ketika kita dalam memperhatikan barang-barang yang dikonsumsi gitu. Jadi seperti itu juga dengan kurban tadi. Ya, memang di sini disebutkan oleh Allah, oleh Rasulullah bahwa orang yang memiliki kemampuan untuk berkurban namun dia tidak berkurban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Jangan dekati tempat sholat kami. Di sini ibaratnya ini anjuran gitu, anjuran kuat. Ya, begitu pentingnya kurban itu bagi orang yang mampu, ya. Karena kenapa? Setiap yang melekat di badan binatang yang kita kurbankan itu mulai dari bulunya, maka semuanya nanti akan menjadi saksi pada hari kiamat. Itu akan menjadi saksi untuk kebaikan kita, pahala kita, ibadah kita pada hari kiamat nanti. Jadi itu yang dimaksud di sini. Bukan berarti dia tidak boleh sholat. Fala yakribanna mushollana, itu bukan berarti dia tidak boleh sholat. Tapi ini menunjukkan memang begitu pentingnya pelaksanaan kurban tersebut bagi orang yang mampu. Itu. Ingat dia sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu adalah sunnah yang dianjurkan. Dianjurkan bagi siapa? Bagi orang yang mampu. Makanya di dalam hadis tersebut disebutkan bagi yang sudah memiliki keluasan harta. Berarti di sini kesanggupan untuk berkurban. Makanya di dalam teks hadis tersebut tidak difokuskan kepada kayanya, tapi orang yang memiliki kesanggupan, keluasan harta. Karena ada orang justru yang tidak kaya tetapi dia mampu untuk berkurban gitu. Tadi sekilas ada lihat pertanyaan, bagaimana halnya dengan orang yang kaya tapi dia tidak berkurban? Ya intinya kan di sini pertama dari keberkahan harta tentu nggak akan dia dapatkan gitu. Ya, karena dia sudah mampu untuk berkurban namun dia tidak berkurban. Dari segi keberkahan harta tentu di sini dia akan mendapatkan kerugian gitu. Kemudian juga dengan ibadah kurban, salah satu cara untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah, tentu di sini pahala ibadahnya juga akan berkurang. Jadi kurban, sedekah, zakat itu salah satu cara untuk membersihkan harta kita dari hak-hak orang lain yang kita miliki gitu. Kemudian juga memang kurban itu juga menunjukkan bisa nggak kita membagi harta yang kita miliki itu dengan orang lain. Nah, itu sebenarnya inti dari kurban itu. Karena ibaratnya kita memiliki harta itu tidak untuk kita nikmati sendiri, tapi bisa nggak kita membaginya dengan orang lain. Tega nggak kita sih ketika binatang itu disembelih. Nah, jadi memang ada nilai-nilainya. Jadi itu yang dimaksud dengan hadis ini. Begitu pentingnya anjuran berkurban ini bagi orang yang memiliki kesanggupan. Itu yang pertama hukumnya.
untuk kurban ya, sunnah muakkad. Kemudian tentang tata cara pelaksanaannya, bagi orang yang berkurban maka dia dianjurkan menyembelihnya sendiri. Ini bagi yang bisa, jika tidak juga tidak apa-apa ya. Bukan berarti harus dia yang menyembelih sendiri, enggak gitu. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Haddatsana Adam bin Abi Iyas, haddatsana Syu'bah, haddatsana Qatadah an Anas qala dahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshan amlahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban dengan 2 ekor domba. Domba itu seperti kambing ya, jenisnya ya, seperti kambing, biri-biri. Kalau kita di Indonesia ini jarang domba ini. Entah ada entah enggak, kurang tahu Ibu. Yang ada itu adalah kambing ya. Jadi Nabi pernah berkurban dengan 2 ekor domba yang warnanya putih. Nah itu. Jadi waktu itu Nabi pernah berkurban dengan domba yang mana warna domba itu putihnya lebih banyak daripada warna hitam. Jadi domba yang digunakan oleh Nabi ketika berkurban waktu itu adalah domba yang berwarna putih dan hitam, cuman warna putihnya itu lebih dominan gitu. Ini bukan harus kita menyembelih binatang yang warna putih dan hitam juga untuk berkurban ya. Ibaratnya dulu Rasul ketika menyembelih itu warna yang ada gitu. Kemudian aku melihat beliau meletakkan kaki beliau di atas rusuk domba, kata Anas ya. Waktu itu Rasulullah ketika dia berkurban itu dia sendiri yang menyembelih. Ingat adab-adab menyembelih, minggu kemarin sudah ada materi kita. Jadi waktu itu Rasulullah meletakkan kakinya di atas rusuk domba. Ini kan tata cara dalam menyembelih ya, supaya nanti memudahkan kita dalam melakukan penyembelihan tersebut. Nah itu ya. Kemudian ya, fara'aituhu wadi'an qadamahu ala shifahihima. Aku melihat beliau meletakkan kaki Rasulullah itu di atas 2 rusuk domba tersebut sambil menyebut nama Allah. Ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini kemarin adab-adab dalam menyembelih. Kemudian 2 yukabbir ya, membaca basmalah, kemudian membaca takbir, fatabahahuma biyadihi. Kemudian Rasulullah menyembelihnya dengan tangannya sendiri. Ini anjuran untuk menyembelih binatang kurban itu sendiri. Tapi bagi kita yang tidak mampu juga tidak apa-apa, minimal kita ikut menyaksikan ya. Karena bagaimana halnya nanti dengan misalkan yang disembelih itu adalah sapi, tentu nggak mungkin yang mana satu sapi itu jatah untuk 7 orang ya. Tentu tidak mungkin nanti ketujuhnya itu terlibat dalam penyembelihan gitu. Atau memang ada orang yang tidak terbiasa untuk melakukan penyembelihan misalnya, maka boleh orang lain yang memang ahli di bidangnya untuk melakukan penyembelihan tersebut. Minimal kita yang berkurban itu menyaksikan binatang itu disembelih. Nah, ini diantara sunnah-sunnahnya ketika kita yang berkurban nanti gitu. Itu yang kedua. Kemudian kapan waktu penyembelih hewan kurban itu? Ya. Haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Zaid qala sami'tu Sya'bi anil Bara bin Azib qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dari Bara bin Azib dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna awwala ma nabda'u fi yaumina hadza." Jadi apa kata Barok sahabat Rasulullah? Sesungguhnya yang pertama kali dilakukan pada hari raya ini, pada hari raya Idul Adha ya, adalah kami mengerjakan sholat. Nah itu. Jadi nusolli. Jadi yang pertama kali dilakukan pada hari raya Idul Adha itu adalah melakukan sholat Idul Adha. Kemudian summa narji, kemudian kembali ke rumah masing-masing ya, fananhar. Nah itu, kemudian melakukan penyembelihan hewan kurban. Jadi binatang kurban itu disembelih setelah melakukan sholat Idul Adha gitu. Kemudian faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatuna, kata Rasulullah. Faqad asaba sunnatana. Siapa yang melakukan hal yang demikian maka dia
sungguh telah melakukan sunnah kami, telah memenuhi sunnah kami, kata Rasulullah. Jadi sunnah yang dimaksud di dalam hadis ini, dia pada hari raya Idul Adha itu dia sholat, kemudian bersilaturahmi dengan keluarganya, makan-makan dengan keluarganya, ibaratnya menikmati suasana hari raya, kemudian baru melakukan penyembelihan binatang